Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema merajut taubat, meraih nikmat. Manusia disadari atau tidak, disengaja atau tidak, pasti sering melakukan perbuatan salah dan dosa. Baik dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun berhubungan dengan antar sesama umat manusia. Namun orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa, akan tetapi orang yang baik adalah ketika melakukan dosa segera menyadarinya dan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ilallah, dan segeralah engkau berlari menuju pintu-pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawiyyun. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun cara bertaubat pada setiap dosa tidaklah sama. Ada cara-cara tersendiri pada setiap dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin mengkategorikan atau membagi dosa dalam 3 golongan. Dan beliau juga menyebutkan bagaimana cara mentaubati 3 macam dosa tersebut. Dalam kitab Minhajul Abidin beliau menyebutkan, fa'alam anna adh-dhunuba fil jumlati 3 aqsam. Ahaduha tarku wajibatillahi alaik min salatin aw shaumin aw zakatin aw ghairiha. Fataqdi ma amkanaka minha. Dosa itu secara global dapat dikategorikan dalam 3 bagian. Yang pertama, tarkul wajibat, meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Seperti puasa, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, haji, dan seterusnya. Kemudian wathani dzunubun bainaka wa bainallah, kasyurbil khamri wa aklir riba wa nahwi dzalik. Dosa yang berhubungan antara manusia dengan Allah, seperti meminum khamr atau minum minuman keras, memakan riba, dan sebagainya. Kemudian dosa jenis yang ketiga adalah dzunubun bainaka wa bainal ibad, dosa manusia dengan manusia yang lainnya. Untuk dosa kategori yang jenis pertama, tarkul wajibat, orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut, menurut Al-Imam Al-Ghazali, bagaimana cara mentaubatinya? Fataqdi ma amkanaka minha. Dia harus mengqadha, melaksanakan salat, zakat, atau yang ditinggalkan tersebut selagi ada kesempatan dan memungkinkan. Contoh orang yang meninggalkan salat karena lupa, karena tertidur, atau karena ketika sholat menggunakan pakaian yang najis atau tempat yang najis, kemudian selagi ada kesempatan dan mengingatnya, maka bersegeralah untuk melakukan sholat. Begitu juga seterusnya, seperti zakat. Ketika zakatul fitri dia lupa memberikannya, maka begitu ingat dia langsung berikan zakat itu sebagai bentuk qadha,
atau membayar sesuatu yang terlupakan. Itulah cara bertaubat terhadap kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. Jenis dosa yang kedua adalah dosa antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti meminum minuman keras, memakan harta riba. Maka cara mentaubatinya adalah dengan penyesalan yang begitu dalam dan memiliki azam yang kuat, berniat yang kuat di dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan yang senada. Kami contohkan orang yang minum khamr, maka dia harus menyesal dan meyakinkan hatinya untuk tidak akan mengulangi lagi. Selain itu, menurut Syekh Ihsan Jampes dalam kitabnya Sirajut Talibin yang merupakan syarah daripada kitab Minhajul Abidin, selain menyesal dan memiliki azam yang kuat untuk tidak mengulanginya, orang yang melakukan dosa-dosa seperti minum khamar dianjurkan untuk menyusuli atau setelah melakukan hal itu segera melakukan kebaikan-kebaikan. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada dan ikutilah perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan mungkar dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka perbuatan baik itu akan dapat menghapus perbuatan-perbuatan yang dilarang. Atau dalam surah Al-Hud, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat melenyapkan kejelekan-kejelekan. Jadi setelah melakukan dosa minum minuman air keras misalnya, bersegarah, dia bersedekah dengan minuman-minuman yang halal yang dibagikan kepada fuqara masakin. Contohnya, orang yang melakukan dosa berada di dalam masjid ketika dia sedang berhadas besar misalnya, maka tebuslah dosa itu dengan melakukan kebaikan sebaliknya, yaitu dalam keadaan suci dari hadas, kemudian dia beriktikaf di masjid. Orang yang membawa Al-Quran misalnya dalam keadaan tidak bersuci, maka bersegeralah dia menyusuli perbuatan itu dengan perbuatan yang baik, dengan membaca Al-Quran misalnya dalam keadaan bersuci. Walhasil, dosa jenis yang kedua ini, cara mentaubatinya adalah satu dengan menyesal. Yang kedua, dengan azam atau keinginan yang kuat ditancapkan dalam hatinya untuk tidak mengulangi lagi. Dan kemudian yang ketiga, menyusuli perbuatannya tadi dengan perbuatan yang baik sebagai penggantinya. Kemudian jenis dosa yang ketiga dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dzunubun bainaka wa bainal ibad wa hadza ashkal wa as'ab. Dosa-dosa yang berhubungan antara sesama manusia dengan manusia yang lainnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali yang paling sulit dan paling susah cara mentaubatinya. Karena harus minta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Dosa tersebut bisa saja berhubungan dengan harta, bisa saja berhubungan dengan jiwa, bisa saja berhubungan dengan kehormatan atau nama baik, bisa juga berhubungan dengan agama. Kami contohkan, seandainya dosa ini berhubungan dengan harta, mungkin orang tersebut pernah mengambil harta tanpa jalan yang benar, dari hasil penipuan misalnya, dari hasil mencuri misalnya, atau dari hasil jual beli di mana barang yang dijual ada cacatnya tapi disembunyikan, mencampur barang yang beda kualitasnya, mengurangi timbangan atau mengurangi upah pekerja dari semestinya, dan jenis-jenis kejahatan yang berhubungan dengan harta yang lainnya. Ini cara mentaubatinya. Orang yang telah menzalimi orang lain
dalam sisi hartanya, maka dia harus mengembalikan harta-harta tersebut kepada pemiliknya yang berhak. Apabila tidak bisa dilakukan karena harta itu telah habis atau dia tidak mampu untuk menggantinya, maka yang bisa dilakukan adalah istihlal, minta halal kepada pihak-pihak yang dizaliminya. Apabila ini juga tidak bisa dilakukan karena orang yang dizalimi telah meninggal dunia atau tidak tahu di mana mereka berada, maka yang bisa dilakukan adalah bersedekah atas nama orang-orang yang dizalimi tersebut. Kalaupun itu juga tidak bisa dilakukan, maka silahkan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, di mana kebaikan itu diharapkan dapat menutup kesalahannya kelak di yaumil hisab, hari pembalasan. Dan tidak lupa juga dia harus mendoakan, memohonkan ampunan dan istighfar kepada orang-orang yang dizaliminya. Dan selain itu dia juga harus bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, menatap masa depan dengan kebaikan. Contoh yang kedua, jika dosa itu berhubungan dengan pencemaran nama baik misalnya, maka bagaimana cara mentaubatinya? Cara mentaubatinya adalah dengan cara dia harus mencabut ucapan yang dilakukan. Kalau dia menyebarkan hoak atau berita bohong, kalau dia mengucapkan atau mencaci maki atau menggunjing, maka dia harus mencabut perbuatannya tersebut. Jika tadi dilakukan di depan umum, maka dia harus mencabutnya di depan umum. Jika hal itu dilakukan di media sosial, maka dia harus mencabut ucapannya dengan cara disebarkan di media sosial pula. Selain itu, jika dia juga harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, yang pernah dizaliminya, yang pernah dicemarkan nama baiknya. Apabila hal itu tidak bisa dilakukan, orang yang dicemarkan nama baiknya telah meninggal atau tidak diketahui di mana keberadaannya, maka yang harus dilakukan adalah dengan cara memperbanyak kebaikan-kebaikan, amal yang saleh untuk menutupi dan sebagai pengganti di hari penghisaban nanti. Dan tidak lupa dia juga harus memperbanyak baca istighfar dan memohonkan ampunan kepada orang yang telah dicemarkan nama baiknya tersebut. Ini adalah langkah-langkah dan cara-cara bertaubat pada setiap dosa yang telah digolongkan atau dikumpulkan oleh Al-Imam Ghazali dalam 3 kategori tersebut. Sekali lagi, masing-masing kategori dosa ada cara pentaubatannya masing-masing. Mudah-mudahan ini memberikan faidah dan memberikan kewaspadaan bagi kita bahwa sekecil apapun dosa jangan pernah kita remehkan, baik itu dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Karena belum tentu setelah dosa itu Allah memberikan umur yang panjang. Dan ketika kita diberikan kesempatan umur yang panjang, mari kita manfaatkan untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.